Di dalam riwayat yang lain, An Ma'dan bin Abi Thalhah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajizu ahadukum ayaqra'a fi lailati thulutsal Qur'an qalu nahnu a'jazu wa ad'afu min dzalika faqala innallaha jazza'al Qur'ana salasata ajza'in faja'ala qul huwallahu ahad thulutsal Qur'an. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, apakah salah seorang dari kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran di malam hari? Membaca Al-Quran sepertiga, apa tidak sanggup? Sahabat berpikir, kalau sepertiga Al-Quran yang dibaca memang kami tak terdayu loh ya Rasulullah. Kami ini lemah, tak sanggup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membagi Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Maka dia menjadikan qul huwallahu ahad itu seperti sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca qul huwallahu ahad sekali, maka dia mendapatkan pahala sepertiga membaca Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali, sama dengan khatam Al-Quran pahalanya. Allah sangat mudahkan betul untuk mendapatkan balasan-balasan amal. Begitu murahnya, begitu kasihnya, begitu sayangnya Allah kepada saya, kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baca qul huwallahu 3 kali, pahalanya sama. Oh kalau macam itu tak payah lah baca Quran semuanya. Itu lain derajatnya nanti. Itu derajatnya lain lagi nanti. Kalau ini khusus untuk Al-Ikhlas. Mudah-mudahan di belakang nanti sampai. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala wallahi inni la uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Anas telah menceritakan bahwa ada satu orang yang mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku ini cinta kepada surat qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ini. Sesungguhnya aku ini cinta kepada surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad. Maka Nabi SAW ketika mendengar itu, terus Nabi bersabda, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Kecintaan kamu kepada qul huwallahu ahad itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad 50 marratan ghafarallahu lahu dzunuba 50 sana. Kalau 10 kan lain tadi, 20 lain, 30 lain. Kalau 50 lain lagi pahalanya. Kata Nabi, orang yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 50 marratan, sebanyak 50 kali, ghafarallahu lahu dzunuba 50 sana. Dosanya 50 tahun itu akan diampuni. Dosa 50 tahun akan diampuni. Aku hidup cuma 60 tahun ya. Macam mana pula dosa 50 tahun bisa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum sampai umur aku 50 tahun lagi. Dosa kita nih kadang-kadang, amal kita nih kadang-kadang dosanya bukan setelah mati habis dosanya, tidak. Kadang-kadang setelah mati pun masih berdosa. Setelah mati pun masih berdosa. Manakala ya seperti yang ditunjukkan, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Pada hadis itu Nabi sampaikan bahwasanya orang yang
mengamalkan satu keburukan, kok keburukan itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya itu. Umpamanya, awak tak sembahyang, ini kan keburukan ini. Ditengok dengan orang, dia aja tak sembahyang, aku tak sembahyang. Dah. Sepanjang orang ikut dia dapat tuh dosanya. Sementara kita nak mati nih, umur kita cuma 60 tahun, paling 70 tahun. Siapa nak buat yang nak mengampuni dosa kita selepas itu? Ya kalau anak kita sado, dia minta ampun lah kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa bapak aku. Bukan amal saja yang mengalir, dosa pun mengalir. Maka penting bagi kita buat amal yang seperti ini. Banyak-banyak buat amalnya. Karena kita tak tahu selepas kita mati. Lantak dosa awak berlambak pula setelah mati. Sebab tak ada istighfar lagi awak. Tak mati macam mana nak istighfar? Nak minta ampun. Sementara dosa bertambah terus. Nah inilah yang perlu kita pikirkan sekarang nih. Sebelum kita mati. Bekal untuk mati itu. Mudah-mudahan dengan sebab itu semua dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Cantulah dibahas. Jadi orang yang membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka dosa 50 tahun Allah akan ampuni. Jangan pula kita merasa bersih pula. Belum tentu lagi nih, belum tahu lagi nih. Inilah dia, penting kita buat amal secepat mungkin. Di dalam riwayat yang lain, diterangkan bahwasanya ada satu orang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi telah mengutus satu orang untuk berada di pasukan tentara. Waktu dia berada di pasukan itu, ketika sholat, ada orang yang bacanya asik Qul huwallahu ahad aja. Tak peduli apakah dia baca surah Al-Baqarah, apakah dia baca surah Ali Imran, apakah dia baca surat Al-Fil, pokoknya ujungnya Qul huwallah. Sebelum nak rukuk itu Qul huwallah dia dibaca dia. Maka kawannya tak sedap lah rasanya. Apalah ngentam mau gani. Asik Qul huwallah aja dia yang baca, macam tak ada ayat lain. Asik Qul huwallah aja katakan. Maka diadukan perkara itu kepada Nabi, ya Rasulullah, kawan aku nih asal dia sembahyang dia baca Qul huwallah, asal dia sembahyang dia baca Qul huwallah. Maka Nabi sampaikan kepada laki-laki yang mengadukan ini, tolong tanyakan kepada orang itu, apa yang menyebabkan dia lakukan? Yang menyebabkan dia buat macam itu apa? Maka bertanyalah dia, apa sebabnya dia kau buat? Setiap kali kau sembahyang baca Qul huwallah, setiap kali kau sembahyang baca Qul huwallah. Apa sebabnya? Katanya, aku sangat senang sekali dengan Qul huwallahu ahad, karena di sana terdapat di dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat Ar-Rahman. Maksudnya ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sangat senang sekali membacanya karena ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala di sana. Mendengar itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang yang mengadukan, ya sudah, kamu sekarang pergi ke sana, beritahukan kepada dia bahwa Allah juga mencintainya. Jadi kalau orang membaca Qul huwallah karena cinta, maka Allah pun cinta kepadanya. Tapi kalau awak terpaksa baca Qul huwallah, Allah pun terpaksa juga dengan kita. Kan ada jenisnya. Kita baca Qul huwallahu ahad itu sembahyang bukan karena cinta kepada Qul huwallah, tapi karena terpaksa, karena nak cepat. Ah, ini tak dapat ya. Sama kadang-kadang ketika kita memegang tasbih, ini niatnya nak baca 50 kali nih, tapi terpaksa, lamonyo belum dapat 50 lagi, lama terpaksa. Yang terpaksa macam itu tak dapat cintanya Allah loh. Dengan sebab membaca Qul huwallahu ahad. Makanya ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, hadirkan kecintaan kita kepada Qul huwallahu ahad. Apa yang menyebabkan kita mencintai Qul huwallahu ahad? Karena di dalamnya ada sifatnya Allah yang kita cintai. Nah, kita hadirkan seperti itu. Saya membaca Qul huwallahu ahad ini
Karena di dalam Qul huwallahu ahad selain dia seperti membaca sepertiga Al-Quran pahalanya, yang jelas pokoknya di dalam surat Al-Ikhlas ada sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala.